Halo, aku Putri Sandri. Nah, ini paling sering sekali yang ditanyakin teman-teman semuanya terkait dengan obat-obat penekan nafsu makan ya guys. Yaitu obat Pentermin HCl sama Apiset. Nah, bedanya apa? Jadi sebenarnya kan kalau Apiset ini kan nama brand ya, atau nama merek gitu. Yang isinya diethil propion hidrochloride 75 mg. Oke, terkait dengan Apiset, Sandi sudah pernah bahas di VT yang ini ya guys. Jadi kalian bisa langsung ke kata kuncinya APT Sandri, Apiset itu akan keluar langsung ini ya guys. Ini udah Sandi jelaskan dari awal sampai akhir terkait dengan Apiset. Tapi nanti sekilas juga Sandi akan bahas. Nah, yang menurut Sandi menarik adalah terkait dengan Pentermin HCl ini. Karena dia ini strukturnya sangat mirip dengan amfetamin. Bahkan cara kerjanya juga sama. Nah, kalau Sandi search atau Sandi lihat untuk Pentermin ini masuk kategori obat keras ya guys. Sedangkan Apiset ini termasuk kategori obat psikotropik. Walaupun sama-sama obat keras ya, golongannya juga nih. Ya, obat K, tapi yang ini masih kategori obat keras yang tanpa harus ada pelaporan. Sedangkan Apiset itu wajib sekali ada pelaporan per tiap bulannya, yaitu pelaporan Signap. Langsung saja kita bahas dulu terkait dengan Pentermin HCl ya. Oke, Sandi butuh informasi dari teman-teman semuanya. Kalau kalian sudah penggunaan obat Pentermin HCl ini, boleh di kolom komentar. Dan juga bisa kasih tahu nggak prinsipalnya apa gitu yang mengeluarkan terkait dengan Pentermin HCl ini. Karena Sandi jarang menemukan terkait ini obatnya. Makanya Sandi hanya bikin ini dapat searching dari Google aja ya. Dan yang Sandi tahu bahwasanya ini obatnya cuma generiknya aja yang ada. Nggak ada mereknya. Sama seperti Apiset itu kan merek ya. Ada, tapi kalau ini belum Sandi ketemuin. Tapi dia ini strukturnya mirip sekali sama amfetamin. Nanti kita bahas ya. Pentermin ini sebenarnya golongan obat penekan nafsu makan atau anoreksan. Dan dia itu sama stimulan. Tadi Sandi bilang kan, dia itu mirip strukturnya sama amfetamin kan, hanya berbeda dikit saja. Nah, kerjanya sama kayak amfetamin, yaitu terkait dengan meningkatkan pelepasan neurotransmitter otak, yaitu norepinefrin. Nah, kalau norepinefrin itu meningkat, berarti akan menekan rasa lapar kita. Dan juga dia sedikit ya, meningkatkan hormon dopamin dan juga serotonin. Sehingga kalau kedua itu meningkat juga, ya nafsu makan juga akan berkurang gitu. Nah, yang Sandi tahu sediaannya untuk Pentermin ini, yang Sandi dapat informasi dari ISO ataupun dari beberapa buku literatur, ini ada sediaan tablet dan kapsul ya guys. Atau kalian ralat aja kalau misalnya ada sediaan baru, boleh di kolom komentar ya. Sandi butuh informasi terkait dengan obat ini karena kan masih buku-buku lama yang Sandi lihat gitu kan. Untuk hal yang sama ya, kalau misalnya kalian nonton yang punya Sandi Apiset itu sama juga terkait dengan Pentermin itu. Kerjanya sama, mekanismenya hampir sama semuanya. Bahkan dia termasuk subgolongan yang sama yang tadi Sandi bilang terkait dengan penekan nafsu makan, obat-obatan seperti ini. Dan biasanya buat teman-teman semuanya yang mengalami permasalahan obesitas atau mau menurunkan berat badan. Tapi ini sering kadang dicampurkan pada obat-obat tradisional. Jadi memang itu yang berbahaya ya. Jadi termasuk kategori BKO atau bahan kimia obat yang dicampurkan pada obat tradisional. Dan untuk jangka waktu penggunaannya itu juga pendek. Yang Sandi baca itu durasinya tergantung dosis dokter yang sudah diberikan ya pada kalian. Dari mekanismenya saja, itu kalian bisa mendapatkan kesimpulan terkait dengan efek samping penggunaan Pentermin ini secara berlebihan atau sembarangan, tanpa resep dokter juga. Pertama itu, kalian akan sulit tidur, pastinya. Kedua, ini paling sering nampak ya, yaitu mulutnya kering. Sama kayak amfetamin kan, mulutnya juga kering. Terus ada sembelit. Kan, denyut jantung teman-teman itu bakalan terus cepet tuh. Karena kan meningkatkan dopamin tadi kan, tuh. Kalau dopamin meningkat berarti adrenalin meningkat, ya udah detak jantung juga akan meningkat. Nah, dari situ kalian bisa lihat juga ya terkait dengan kontraindikasinya. Apa? Ya benar, hipertensi nggak boleh nih pasien hipertensi menggunakan Pentermin. Juga tadi Sandi bilang apa? Denyut jantungnya meningkat, berarti tidak boleh pada orang pasien penyakit jantung. Terus pasti akan berhubungan dengan yang namanya glaukoma, ya kan, penekanan kan pada mata. Terus pada pasien-pasien, ya benar, hipertiroid. Terus pada pasien-pasien yang melakukan penyalahgunaan obat. Jadi memang kita harus pantau obat apa yang sudah dikonsumsinya dan lihat apakah ada interaksi dengan si Pentermin ini. Sekali lagi saya ingatkan adalah bahwasanya ini adalah obat keras. Sedangkan amfetamin kan termasuk kategori obat keras juga. Tapi kalau nggak salah Sandi ada pelaporannya karena Sandi jarang sekali menggunakan amfetamin. Ada
tambahan dari teman-teman boleh di kolom komentar ya. Tadi kurang tahu juga untuk amfetamin apakah masih ada penggunaannya di prakteknya atau bagaimana, boleh di kolom komentar aja ya. Nah, ini akan Sandi jelaskan, makanya Sandi bilang dia itu kerjanya sama kayak amfetamin ya. Karena dia itu strukturnya cuma beda di bagian hanya doang CH, satu H, hidrogen satunya nih. Ya, jadi makanya mekanismenya mungkin akan sama. Seperti halnya waktu itu kita pernah bahas terkait dengan permasalahan anemia aplastik. Oke? Yang pada metamizol sama yang isinya pada panadol itu. Hanya ditambahkan terkait dengan efek samping yang sama. Ini mekanismenya juga sama, hampir sama ya. Oke, ini sekilas saja Sandi bahas terkait dengan apiset atau diethylpropion hidroklorid 75 mg. Sama juga kategorinya yang tadi juga Sandi bilang adalah anoreksan, yaitu obat penekan nafsu makan. Nah, terkait dengan mekanismenya, dia ini dibilang kategorinya sama dengan yang tadi, mirip. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa nonton juga video ini. Tapi penekanan dari Sandi, kalau untuk apiset ini lebih bekerja pada norepinefrin sama si dopaminnya. Sedangkan si pentermin ini, dia lebih fokus kepada si norepinefrin aja gitu. Dan tentu saja perbedaan keduanya sangat jelas ya. Kalau ini obat keras, sedangkan ini obat psikotropik. Obat keras juga, tapi dia kategorinya psikotropik gitu. Jadi butuh pelaporan yang sangat ketat. Nah, kalau menggunakan pentermin ini, kalian harus gunakan dia itu tunggal gitu ya. Nggak perlu tambahan suplemen atau vitamin. Sedangkan kalau kalian menggunakan apiset, itu biasanya digabung dengan multivitamin atau vitamin B. Yang rasa Sandi tahu, apiset ini bukan tunggal isinya, tapi ada ditambah dengan vitamin B. Jadi sebaiknya kedua-duanya kan obat resep ya. Jadi memang harus pemeriksaan dokter biar tahu dulu mana yang lebih baik di antara keduanya. Dan juga melihat bahwa pertimbangan obesitas kalian itu di atas 30. Maksudnya BMI-nya di atas 30. Oke lah ya, gunakan resep dengan bijak. Nanti konsultasi aja sama apoteker kalian yang di sana di apotik terkait dengan penggunaan kedua obatnya ya. Biasanya sebelum makan nih kalau menggunakan apiset ataupun pentermin. Oke, segitu aja. Terima kasih. Salam Apoteker Sandri.